Halo teman-teman semuanya, kalian mungkin udah gak asing ya dengan teori aliran psikologi belajar. Salah satunya ada teori behavioristik, lalu ada teori humanistik. Nah, mungkin teman-teman juga bakalan penasaran siapa sih tokoh-tokoh di balik teori tersebut. Nah, kali ini kami akan membahas siapa sih tokoh-tokoh dari teori humanistik itu sendiri. Tapi sebelum kita mengetahui atau mempelajari tokoh-tokoh dari teori humanistik ini sendiri, kita pastinya harus tahu nih teori humanistik itu apa sih? Nah teman-teman, sebenarnya untuk memahami teori humanistik ini mudah ya, dimana kita bisa lihat sendiri dari namanya humanistik. Ada kata human atau al-insa yang artinya manusia. Nah, dimana teori humanistik ini beranggapan bahwa proses belajar itu harus memanusiakan manusia. Ingat dua kata kunci itu ya, memanusiakan manusia. Nah, selain itu teori humanistik ini juga beranggapan bahwa setiap anak itu unik, memiliki cara berkembangnya masing-masing. Selain itu juga prinsip dari teori humanistik ini adalah bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dilakukan atas dasar inisiatif dan kesadaran diri peserta didik. Nah, mungkin cukup ya untuk penjelasan dasar dari teori humanistik itu sendiri. Dan nanti teman-teman akan mempelajari dan mengetahui tokoh-tokoh teori humanistik seperti ada Abraham Maslow dan Rollo May. Abraham Arnold Maslow lahir pada tahun 1908 di Brooklyn, negara Amerika Serikat. Beliau bukan cuma psikolog, tapi juga pelopor aliran psikologi humanistik. Intinya, beliau adalah tokoh yang yakin bahwa manusia itu luar biasa. Oke, selanjutnya, apa sih yang menjadi pokok utama pemikiran ataupun teori utama beliau? Nah, ini dia mahakarya dari beliau. Maslow mengatakan bahwa motivasi manusia itu tersusun rapi seperti sebuah piramida legendaris, yang artinya hierarki kebutuhan. Kita harus mengisi tangki paling bawah sebelum naik ke level berikutnya. Level yang paling bawah itu adalah kebutuhan dasar ataupun fisiologis. Nah, ini mencakup makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Setelah itu terpenuhi, barulah kita cari rasa aman ataupun yang biasanya disebut dengan stabilitas dan perlindungan. Setelah aman, kita bergerak ke kebutuhan sosial, yaitu cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Lalu, kita butuh yang namanya penghargaan seperti status, prestasi, dan kepercayaan diri. Dan inilah puncaknya aktualisasi diri. Ini adalah keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, mencapai potensi penuh, dan menemukan makna hidup. Maslow yakin bahwa setiap orang berhak mencapai puncak ini. Lalu, apa yang menjadi implikasi dalam pendidikan? Terus, apakah hubungannya sama sekolah? Jelas ada dong. Maslow memberi panduan emas untuk dunia pendidikan. Di sini, pendidikan harus humanis. Nah, misalkan, seorang guru tidak bisa cuma fokus kasih PR, tapi guru harus memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa terpenuhi dulu. Kalau siswa kelaparan atau merasa terancam dibully, mereka itu tidak bisa fokus belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar harus menyediakan kehangatan dan penerimaan siswa agar siswa tersebut merasa nyaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, sekolah harus memfasilitasi setiap siswa dalam mencapai aktualisasi diri. Misalnya, siswa yang menemukan minatnya pada bidang seni harus didukung juga sepenuhnya, bukan dipaksa menjadi insinyur ataupun doktor dan lain-lain. Tapi sekolah perlu menjadi tempat di mana bakat unik yang siswa miliki untuk diasah dan dikembangkan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan cuma mencetak pekerja, tapi mencetak manusia seutuhnya. Jadi, ingat, teori Maslow mengajarkan kita bahwa pertumbuhan diri itu bertahap.
mulai dari fondasi yang kuat, dan teruslah mendaki menuju puncak diri potensi diri kamu. Carl Rogers. Carl Rogers lahir di Oak Park, Illinois, Chicago pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1987. Ia berasal dari Amerika Serikat. Rogers adalah seorang psikolog dan pendidik. Ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Teachers College, Columbia University. Awalnya tertarik pada teologi, namun kemudian beralih ke psikologi klinis dan menjadi salah satu tokoh penting dalam psikologi humanistik. Rogers dikenal dengan teori client-centered therapy. Inti pemikirannya adalah bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara optimal apabila berada dalam lingkungan yang mendukung, menerima, dan empatik. Menurut Rogers, manusia pada dasarnya baik, memiliki kecenderungan aktualisasi diri, yaitu dorongan alami untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan mencapai potensi penuh. Dalam konteks pendidikan, pandangan Rogers melahirkan konsep student-centered learning, atau pendidikan berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Lingkungan belajar harus mendorong kebebasan berpikir, ekspresi diri, dan penerimaan tanpa penilaian negatif. Fokus utama bukan hanya pencapaian akademik, tetapi juga perkembangan pribadi, emosional, dan sosial siswa. Pembelajaran humanistik menekankan pada hubungan yang hangat dan saling percaya antara guru dan siswa, penghargaan terhadap perbedaan individu, serta pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Rollo May sendiri memiliki nama lengkap Rollo Rismay, yang dimana ia lahir pada tanggal 21 April 1909, tepatnya di Ada, Ohio, Amerika Serikat. Namun, meninggal atau wafat pada 1994, tepatnya tanggal 22 Oktober. Dari segi pendidikan, Rollo May sendiri melanjutkan gelar sarjana dari Oberlin College. Kemudian melanjutkan gelar studi teologinya di Union Theological Seminary di New York. Setelah itu, ia meraih gelar dokter pada bidang psikologi klinis di Columbia University. Kemudian, inti dari pemikiran Rollo May ialah manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri meskipun hidup dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Menurut May, kecemasan ialah bukan sesuatu hal yang harus dihindari, tetapi justru merupakan bagian alami dari proses menjadi manusia yang otentik. Rollo May juga menekankan bahwa pentingnya will atau kehendak, yang dimana kemampuan individu seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. Dalam implikasi pendidikan, pemikiran Rollo May ini memiliki dampak yang sangat besar. Menurutnya, pendidikan bukan hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membantu para peserta didik untuk menemukan jati diri dan makna hidupnya. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian berdiskusi secara terbuka, serta merefleksikan kehidupannya. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya berfokus untuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga menjadikan manusia yang memiliki nilai, tujuan, dan makna hidupnya. Jadi, melalui pemikiran Rollo May ini, kita diajarkan bahwa pendidikan adalah proses menjadi manusia yang utuh, di mana meliputi manusia yang berani, bertanggung jawab, serta sadar akan kebebasannya. Viktor Emil Frankl, atau yang kerap kita kenal sebagai Viktor Frankl, adalah seorang psikiater dan neurolog berasal dari negara Austria. Dia lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan dia menempuh pengalaman pendidikan kedokteran yang berfokus pada neurologi dan psikiatri. Dan beliau juga terkenal sebagai penyintas kamp konsentrasi Nazi, dan pengalaman ilmiah inilah yang sangat mempengaruhi teori-teorinya tentang kehidupan dan makna.
Viktor Frank terkenal dengan teorinya yang bernama will to meaning, bahwasanya manusia terdorong untuk menemukan makna dalam hidupnya. Jika Maslow berbicara tentang aktualisasi diri, maka Viktor Frank melangkah lebih spesifik bahwa aktualisasi diri hanya dapat ditemukan melalui penemuan makna dalam hidup. Kemudian ada pun beberapa gagasan yang dibawa oleh Viktor Frank. Yang pertama adalah will to meaning, di mana dorongan paling dasar manusia adalah mencari makna dalam hidup, bukan sekedar kewenangan dan lain halnya. Kemudian makna selalu ditemukan, bahkan dalam penderitaan pun makna akan ada dan bisa dirasakan. Kemudian ada tanggung jawab pribadi, karena setiap makna yang kita temukan tentunya ada konsekuensi yang dapat kita ambil. Adapun implikasi terhadap pendidikan melalui teori yang dibawakan oleh Viktor Frank, bahwa guru bisa membantu siswa untuk menemukan apa tujuan mereka belajar, kenapa saya harus belajar. Kemudian adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah membantu murid ketika mereka merasa gagal. Mereka tahu bahwa ada hal yang harus diperbaiki, seperti halnya teori yang dijelaskan oleh Newton 3 pada mata pelajaran fisika, bahwa semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar hasil yang akan didapat.